Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu mata pelajaran fikih. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu tentang husab. Sebelumnya, marilah kita urai tujuan pembelajaran tentang husab. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita memahami ketentuan larangan husab. Yang kedua, mampu mendalami ketentuan larangan husab. Yang ketiga, mampu mengomunikasikan ketentuan larangan husab. Dan yang keempat, mampu menyajikan contoh perbuatan husab. A. Pengertian husab. Secara bahasa, husab adalah mengambil sesuatu dengan paksa secara terang-terangan. Saya ulangi, secara bahasa husab adalah mengambil sesuatu dengan paksa secara terang-terangan. Adapun husab secara istilah, yaitu menguasai harta atau hak orang lain dengan tanpa izin secara melampaui batas. Sekarang hukum husab. Husab hukumnya makruh yang berat. Jadi husab itu hukumnya makruh yang berat. Kenapa? Karena apabila kita melakukan husab, kita harus mengembalikan kepada yang mempunyai barang yang kita husab itu. Sekarang dasar hukum husab. Dasar hukum husab yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan merampas hak orang lain adalah perbuatan zalim dan masuk dalam perbuatan husab. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis. An Sa'd bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran minal ardi zulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'in. Artinya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah padanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sekarang yang D, tanggung jawab husab. Seorang yang menghusab barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia husab, yaitu yang pertama, berdosa jika ia mengerti bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Yang kedua, jika barang masih utuh, wajib segera mengembalikan. Dan yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda.
Dan yang keempat, denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang dihosop. Apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan hosop. Jadi tanggung jawab hosop, seorang yang menghosopnya adalah yang pertama berdosa jika ia mengerti bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Yang kedua, jika barang masih utuh, wajib segera mengembalikan. Yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak, maka ia dikenakan denda. Dan yang terakhir, denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang dihosop. Sekarang yang terakhir adalah hikmah dilarangnya hosop. Yang pertama, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua, manusia tidak sembarangan menghosop harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menghosop lagi. Yang keempat, membuat orang yang mau berbuat hosop mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan. Sebab hukumnya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang kelima, tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Yang keenam, terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Yang kedelapan, mengurangi bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku hosop. Yang sembilan, menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain. Dan yang terakhir adalah sifat tenggang rasa yang sangat besar, adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu tergantung pada teman. Itulah anak-anak pelajaran fikih bab 6 tentang hosop. Sekian. Terima kasih. Ingat, kalian sudah ada di semester 2, maka belajarlah yang sungguh-sungguh.